وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشافعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menerima ibadah kita, jadikan setiap langkah kaki kita ke rumah Allah ini langkah kaki yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan terakhir kita di bulan yang lalu, kita telah membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang ketakwaan, masih amalan hati. Amalan hati itu salah satunya adalah takwa, karena takwa itu tempatnya di hati, bukan di lisan, bukan pada pakaian. Pakaian bisa saja nampak sebagai pakaian ahli takwa. Lisan bisa saja terdengar seperti ucapan ahli takwa. Tapi ketakwaan yang sebenarnya ada di hati. Karena lisan bisa saja menipu, pakaian bisa juga menipu, tapi hati tidak pernah berbohong. Berapa banyak orang tertipu hanya melihat pakaian seseorang, dan berapa banyak orang juga tertipu hanya karena mendengar ucapan seseorang. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, yushiru ila sadrihi salasa marrat. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa yang sebenarnya itu ini di sini, yang tersimpan di dalam hati, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan pada amalan hati yang ketujuh. Amalan hati yang ketujuh, yaitu babul yaqin wat tawakkal. Babul yaqin wat tawakkal. Sebenarnya masdar dari kata tawakal itu tawakul. Nah, tawakkala yatawakkalu tawakkulan, fahuwa mutawakkilun. Tapi para ulama kurang suka menggunakan kata tawakkul. Jadi mereka lebih suka menggunakan kata tawakkal. Ya, harusnya kan tawakul. Karena ada yang mengatakan beda antara tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal itu aktif, kalau tawakul itu pasif. Tawakal itu memasrahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang menempuh berbagai macam sebab dan cara ikhtiar usaha. Hasilnya serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Kalau tawakul itu belum usaha, belum ikhtiar, belum mengambil sebab,
tapi buru-buru ujuk-ujuk katakan serahkan saja kepada Allah. Ya, itu namanya tawakul. Kok Bapak nggak kerja? Kerja itu bukan satu-satunya pembawa rezeki. Kalau memang Allah kasih rezeki, saya tidur di rumah juga nanti dapat rezeki. Itu namanya tawakul. Bukan apa? Tawakal. Bukan tawakal. Dan sebagainya. Nanti kita akan kaji ya. Gitu ya. Kamu umurnya berapa sekarang? Sudah 25. Cari jodoh. Dalam jodoh itu sudah ditentukan. Di rumah saja kalau memang ada pasti datang. Itu namanya tawakul, bukan tawakal. Cari jodoh, bismillah. Nanti baru Allah mudahkan jalannya. Jadi pahami antara tawakal dengan tawakul. Kadang kita ini sebenarnya tawakul, tapi berpura-pura seolah-olah tawakal. Ya kan? Enggak menempuh jalan, enggak berusaha. Ya, tapi sudah begitu katakan, ya ini memang sudah takdir dari Allah. Padahal belum pernah menempuh jalan tawakal. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan masuk pada kitab Babul Yaqin wa Tawakkul. Bab tentang keyakinan dan tawakal. Kenapa Imam An-Nawawi menggabungkan dua amal ini dalam satu bab? Karena orang yang bertawakal itu baru bisa dia lakukan jika dibangun di atas keyakinan. Ya, makanya yakin dan tawakal itu digabung jadi satu. Jadi orang yang tawakal kepada Allah itu berangkat dari keyakinannya di dalam hati. Karena dia yakin seyakin-yakinnya, percaya betul sekuat-kuatnya kepercayaan bahwa yang dipasrahkan ini maha mampu melakukan segala sesuatu. Allahus Samad wa huwa ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Itu ya. Makanya karena yakin ya saudara pasrahkan saja karena yakin. Ya, kalau tidak yakin ya tidak mungkin dipasrahkan. Itu ya Pak ya. Makanya yakin itu amalan hati, tawakal juga amalan hati. Ingat Bapak Ibu, salah satu pintu surga nanti ketika seorang hamba memasuki surga ada pintu babul mutawakkilin, pintu ahli tawakal. Itu menunjukkan bahwa amalan tawakal ini amalan yang utama. Karena saking utama, begitu utamanya, maka sampai salah satu pintu surga pun disebut dinamai dengan pintu tawakal atau pintu ahli tawakal. Itu berarti nanti di antara kita jangan-jangan ada yang masuk surga itu, mohon maaf, mungkin bukan karena sholatnya yang hebat, mungkin bukan karena puasanya yang dahsyat, mungkin bukan karena sedekahnya yang luar biasa, tapi bisa jadi nanti nih di antara kita ada yang masuk surga karena rasa tawakalnya kepada Allah yang luar biasa. Dia nggak pernah berkeluh kesah di depan manusia. Dia nggak pernah berkeluh kesah. Dia nggak pernah ngeluh, ketemu orang nggak pernah ngeluh. Kalau ada apa-apa dia keluh kesahkan langsung kepada Allah. Ini orang sakit, nggak pernah ngeluh sakitnya di depan makhluk, tapi sakitnya dia keluhkan semua kepada Allah. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Sampai ada orang yang sakit, temannya saja tidak tahu kalau dia sakit. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya atau keluarganya. Maka yang seperti ini disebut ahli tawakal. Ada pula yang sakit baru kena cantan satu kali, satu Sukarame, satu Bandar Lampung dengar semua. Asal sekali. Ya, tapi yang ini diam-diam saja. Betul-betul tawakalnya kepada Allah luar biasa. Itu ya. Baik, kita sekarang masuk. Qala al-Imam
Berkata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, babul yaqin wat tawakkal. Bab yakin dan tawakal. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Seperti ini kebiasaan Imam Nawawi. Jadi menulis kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu selalu memulai firman Allah dulu di atas, baru setelah di bawahnya itu hadis-hadis Nabi. Itu menunjukkan bahwa firman Allah itu lebih tinggi ketimbang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membaca ayat Al-Quran dia pakai kaidah tahsin tajwid, tapi kalau membaca hadis tidak perlu pakai kaidah tahsin tajwid. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran lebih khusus dibandingkan hadis, gitu ya. Maka beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan ketika orang-orang beriman itu melihat pasukan-pasukan Ahzab, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah maha benar, begitu pula Rasulnya, wa ma zadahum, dan tidaklah kejadian Ahzab itu menambah mereka kecuali imanan wa taslim, keimanan kepada Allah dan taslim, tunduknya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kok ceritanya tentang perang Ahzab? Ya, perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah, yang disebut dengan perang pembuktian. Ahzab itu dalam bahasa kita artinya sekutu. Sekutu bukan setumo ya, bukan Pak ya. Sekutu itu karena berkumpulnya banyak kelompok menjadi satu, maka disebut dengan Ahzab, sekutu. Di tahun ketiga Hijriah, di tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Badar. 313 kaum muslimin menghadapi 1000 kafir Quraisy di Badar. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan, meskipun jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, hanya sepertiganya. 70 orang kafir Quraisy mati terbunuh, termasuk Abu Jahal di dalamnya, dan 70 kafir Quraisy tertawan. Jadi totalnya 140 orang, yang 70 disandera. Termasuk salah satu sandera tawanannya adalah menantu Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu menantu Nabi Muhammad masih ikut perang melawan mertuanya Rasulullah, namanya Abdul As. Ya, ditawan itu. Jadi ada menantu Nabi yang masih kafir, ada waktu itu namanya Abdul As, tapi kemudian nanti masuk Islam. Di tahun ketiga Hijriah, kaum Quraisy coba melakukan pembalasan. Berangkatlah mereka membawa 3.000 pasukan. Dan ini pasukan yang lumayan, 3.000 dari Mekah ke Madinah. Dikepunglah Madinah. Pada waktu itu Madinah hanya punya 1.000 pasukan. 1.000 pasukan pun di tengah jalan 300-nya munafik, melipir. Jadi tinggal 700 orang. Bagaimana 700 mesti menghadapi 3.000 pasukan? Ya, di Uhudlah terjadi peperangan, dan medan Uhud menjadi saksi. 70 orang sahabat
gugur mati syahid, termasuk di dalamnya paman Rasulullah, singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair dan sebagainya. Makanya kalau ke Uhud biasanya selalu menyempatkan ziarah ke makam Uhud, 70 orang langsung. Akhirnya 50-50 kan, berarti kan tahun kedua kalah kafir Quraisy 70, yang gugur tahun ketiga kaum muslimin ya kalah 70. Tahun keempat istirahat mereka, ambil napas dulu, tarik napas. Ya. Tapi tahun keempat kaum muslimin juga perang, namanya perang Bani Musthalib. Tahun kelima berangkatlah 10.000 pasukan, dan ini pasukan paling besar, maka disebut dengan Ahzab. Ahzab artinya gabungan dari kabilah-kabilah. Kafir Quraisy berhasil menyatukan banyak kabilah di Jazirah Arab karena membawa isu menyamakan keyakinan. Kata kafir Quraisy, ancaman kita itu sekarang adalah Madinah, karena Madinah di sana ada membawa agama baru. Tuhannya mereka beda dengan Tuhan kita. Ya, memang Tuhan kita nggak sama, tapi agak-agak sama lah. Gitu. Yang penting bukan Tuhannya orang Islam. Jadi gimana? Karena orang Islam ini punya tujuan mengislamkan seluruh Jazirah Arab, bahkan dunia, termasuk kalian juga nanti mau diislamkan, supaya meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhan kalian. Terus bagaimana? Udah kita nyatu saja, royong rame-rame. Mengeroyong rame-rame itu namanya Ahzab. Ya, akhirnya berangkatlah mereka semua, totalnya 10.000 pasukan, jumlah yang sangat besar, lengkap. Datang ke Madinah. Sementara kaum muslimin di tahun kelima ketika itu baru 3.000 pasukan. Jadi 3.000 pasukan. Ini 10.000, kaum muslimin pasukannya berapa? 3.000. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, alhamdulillah di saat itu sudah ada satu orang sahabat yang baru masuk Islam, bukan dari kalangan Arab. Ini bukan orang Arab, tapi orang Persia, Iran sekarang. Namanya Salman Al-Farisi. Sehingga mereka dapat berita ini pasukan Ahzab datang 10.000. Sementara kita cuma sekian, apa yang kita harus lakukan? Kata Salman Al-Farisi, kalau di tempat asal saya dulu, Persia, Iran, jika pasukan kita jauh lebih sedikit dan musuh datang menyerang, maka biasanya kita berlindung dengan cara membuat paret. Akhirnya mereka pun buat paret, namanya Khandaq. Maka disebutlah perang Ahzab itu dengan perang Khandaq. Tapi Al-Quran kemudian mengungkap, apa sih yang diucapkan orang beriman ketika tahu pasukan yang datang ini jumlahnya jauh lebih besar, persenjataannya jauh lebih lengkap. Ya, mereka mengatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, Allah katakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Surah Al-Imran. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat berapa ini? 173. Jadi ucapan Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu ucapannya para nabi ketika mereka dalam keadaan mencekam, dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Yang pertama mengucapkan, tercatat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Nabi Ibrahim pertama kali mengucapkan? Pada waktu Nabi Ibrahim
dilemparkan dengan alat lontar jarak jauh namanya manjanik. Manjanik itu kalau kita itu seperti ketapel manusia. Jadi kalau ketapel itu kan kecil Pak. Kalau ini ketapelnya gede karena yang diisi di dalamnya apa? Manusia. Manusianya Nabi Ibrahimnya dibawa, tarik pakai manjanik sampai tegang itu pelontarnya baru dilemparkan. Ya, kenapa kok nggak dilemparkan oleh manusia langsung saja? Karena api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu bukan api semeter 2 meter. Apinya besar, maka dilemparkannya harus dari jarak jauh. Waktu Nabi Ibrahim dilemparkan, ini sebenarnya hadisnya dari kitab ini. Ya, tapi kita melompat saja dulu supaya kita memahami hakikat tawakal. Waktu Nabi Ibrahim mau dilemparkan, dalam kitab tafsir disebutkan tuh, ya, dari tafsir, malaikat Jibril itu datang memberikan tawaran pertolongan. Malaikat Jibril ya, bukan setan, bukan, malaikat Jibril. Kalau setan kan beda lagi kan gitu ya. Gimana bro, minta tolong dah, gitu kalau setan ya. Nggak usah latang, gitu ya. Nah ini maka malaikat Jibril datang ingin menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat jawaban Nabi Ibrahim. Kamu diutus oleh Allah untuk nolong saya atau inisiatif pribadi menolong? Kata malaikat Jibril, inisiatif pribadi. Maka Nabi Ibrahim jawab, amma ilallahi fabala wa amma ilaika fala. Amma ilallahi fabala wa amma ilaika fala. Jadi kata Ibrahim, kalau Allah yang mengutusmu, ya saya terima. Tapi karena kamu inisiatif sendiri, enggak, biarkan saya pasrahkan kepada Allah. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian mengucapkan doa, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada beda lafaz antara apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam surah Ali Imran tadi. Kalau yang Nabi Ibrahim itu dari riwayat Ibnu Abbas di hadis ketiga dari ya, kitab ini. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas, dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana akhir qauli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ada hasbiyallah, ada hasbunallah. Apa bedanya? Bedanya kalau hasbunallah itu doanya untuk rame-rame, untuk sama-sama, karena yang butuh pertolongan orang banyak. Tapi kalau hasbiyallah untuk sendiri, untuk sendiri. Makanya imam itu kalau doa untuk sendiri ya Allahumma ajirni minan nar. Kalau ibu doa untuk sendiri, bapak untuk sendiri, sholat ya Allahumma ajirni minan nar. Karena memang seperti itulah bunyi asli lafaz hadisnya. Lafaz hadisnya begitu, Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau doanya untuk orang banyak, ya Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka kalau sendirian. Kalau rame-rame berarti Allahumma ajirna minan nar. Sama seperti ini di surat Ali Imran. Kenapa kok hasbunallah 173 Ali Imran? Karena itu diucapkan oleh seluruh pasukan perang Ahzab. Jumlahnya 3.000-an orang. Tapi kenapa di hadis yang ketiga kok hasbiyallah? Karena yang mengucapkan cuma satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kondisinya sama-sama menegangkan tuh Bapak Ibu. Yang satu menegangkan
karena harus menghadapi 10.000 pasukan. Di mana-mana di medan perang itu kan pasti tegang tuh, ya. Semua itu yang belum yang nggak ada apa-apa pengen kebelet pipis tuh biasanya. Orang kalau tegang itu kan gitu. Ya termasuk saya. Dulu kita kalau sudah mau diadu sama guru saya gitu. Kalau kita belajar bela diri itu kan nanti rutin tuh biasanya. Udah nanti sparring nih. Ya, sparring ini nanti. Beradu nih, waktu jok-jokan itu. Sebelum sparring itu tadinya nggak pingin belet pipis, tapi gara-gara mau diadu sparring, pipis lah yang apa kan tegang. Di mana-mana sesuatu yang menegangkan itu seringkali bikin sesuatu yang apa tuh ya tegang seringkali bikin tidak fokus macam-macam. Nah maka kekuatan kaum muslimin itu ada pada tawakal, bersandar kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gitu ya. Jadi kalau kita dalam kondisi tegang, atau takut, apa khawatir, di atas kendaraan, udah tahu ini kalau di pesawat berarti turbulensi. Kalau ini apa? Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik ya, jadi dari sini saja kita sudah sedikit memahami makna hakikat tawakal itu sendiri. Meskipun di dalam kitab Dalilul Falihin Al-Alamah Ibnu Allam itu mendefinisikan tawakal banyak sekali definisi. Tapi definisi yang pas lah ya, tawakal itu adalah i'timaduka ala maulaka wa rujuuka ilaihi. Yang namanya tawakal adalah i'timaduka ala maulaka. Kau bersandar sepenuhnya kepada Tuhanmu, wa rujuuka ilaihi, dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa khurujuka an haulika wa quwwatika. Tanggalkanlah semua perasaan seolah-olah kau kuat dan mampu. Tanggalkan itu semua, keluar dari ucapan seperti itu. Nah kadang tawakal itu menjadi tidak sempurna karena ada kesombongan dalam dirinya, ngerasa dirinya kuat, ngerasa dirinya mampu. Nah, tapi tanggalkan semua. Yakini, sadari bahwa manusia itu dhaif, lemah. Itulah hakikat apa? Hakikatnya tawakal. Tapi tetap mencari asbab. Makanya orang yang tawakal itu selalu akhdul asbab. Orang Arab mengatakan akhdul asbab ya tadi, mengambil sebab. Orang kita itu menggunakan kata ikhtiar. Ya. Kalau orang Arab biasanya di kitab-kitab itu akhdul asbab, cari sebab. Tapi kalau kita kan mencari sebab agak susah memahaminya. Jadi digerubah dengan kata apa? Ikhtiar. Ikhtiar artinya ada usahanya. Baik, sekarang kita masuk ke hadis pertama. Hadis al-awwal an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu, ditampakkanlah kepadaku semua umat-umat yang pernah ada. Jadi Rasulullah itu ditampakkan semua umat-umat yang pernah ada. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Maka aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya kurang dari 10 orang. Ruhait itu jumlah antara 3 sampai 10. Aku lihat ada nabi pengikutnya kurang dari 10 orang. Wan nabiyya ma'ahu rajul wa rajulan. Bahkan aku melihat nanti di hari kiamat ada
ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang saja. Bahkan ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang saja. Ya. Jadi nabi-nabi itu bahkan wan nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan kata Rasul, aku bahkan melihat ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Bukan berarti ini nabi gagal ya Pak ya, bukan. Karena sukses gagalnya dakwah itu bukan dilihat dari jumlah pengikut, bukan. Pengikut ini bonus. Pengikut dakwah itu apa? Bonus dari Allah, bonus. Bahkan kadang makin banyak pengikut makin besar tanggung jawab, makin banyak pengikut bahkan bisa jadi makin besar jebakan setannya. Karena orang kadang kalau sudah banyak pengikutnya muncul kesombongannya. Orang kadang kalau sudah banyak pengikutnya sulit menerima kebenaran. Oh, saya sudah banyak diikuti kok, masa saya harus terima koreksi dari dia, katanya begitu. Makanya Anda lihat, biasanya orang-orang yang banyak pengikutnya kalau salah dikoreksi, ngeyel-ngeyel Pak biasanya. Ya, sedang ngeyel-ngeyel. Ini penyakitnya. Jadi setan tuh tahu betul kelemahan manusia. Atau kadang alhamdulillah, moga-moga ustaz-ustaz kita, guru-guru kita dijauhkan dari sifat seperti ini. Kadang kalau sudah banyak pengikutnya itu bukan lagi mengajak kepada Allah, tapi ngajak untuk ikut dia. Itu poinnya. Sehingga kalau nggak ikut dia, dianggap wah ini bukan kita ini. Ya, alhamdulillah. Maka Imam Ibnu Muflih mengatakan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Hambali, ya, Adab Syar'iyyah, dia katakan yanbaghi, seyogyanya, sepatutnya likulli da'in, bagi setiap juru-juru dakwah, an yad'u, hendaknya dia menyeru manusia ila Allah, kepada Allah, bukan ilaihi, bukan supaya ngikut dia. Ya, bukan supaya ngikut dia. Karena ini problemnya. Ini problem. Moga-moga kita doakan semua para guru-guru kita diberikan keikhlasan. Ya, diberikan keikhlasan. Kadang-kadang gitu yang ini dulu belajar sama saya, oh sekarang nggak ngaji lagi sama saya. Wah, ini akhirnya. Kamu sekarang kemana? Oh, ini bukan kelompok kita lagi. Astagfirullah. Ya, boleh begitu. Selagi orang menuju kepada Allah maka dukung. Oh, tidak apa-apa. Sekarang Bapak nggak ngaji lagi. Ya, saya ngaji sana. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Yang penting Bapak menuju ke Allah. Dukung, bismillah. Gitu ya. Baik, kita lagi ke sini. Sampai mana coba tadi? Nabi nggak punya pengikut. Itu bukan berarti Nabi gagal, Bapak Ibu. Karena dakwah itu ukuran suksesnya bukan dari pengikut. Sekali lagi, pengikut itu bonus dari Allah. Tapi suksesi dakwah itu dilihat dari tersampaikan tidak syariat Allah ini. Ya, karena nabi-nabi itu tugasnya menyampaikan dakwah. Ada yang mau ikut, alhamdulillah. Yang tidak mau ikut, yang penting sudah tersampaikan. Yang penting sudah tersampaikan. Maka coba kita baca surat Yasin. Ada nggak yang ikut ajakan Nabi itu, ajakan Rasul itu? In arsalna ilaihi musnaini. Terus apa? In arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Coba lihat. Itu Rasul sampai 3 utusan. Rasul sampai 3 utusan. Semua utusan tadi fakadzabu. Kaum negeri Yasin itu Antokia sekarang ada di Turki. Antokia di Turki. Wallahu a'lam apakah surat Yasin itu ceritanya terjadi di Antokia Turki atau Antokia yang lain. Semua warga penduduknya mendustakan Rasul utusan ini kecuali cuma satu orang. Kecuali cuma satu orang. Wajah min aqsal madinah
saat itu seorang laki-laki terburu-buru. Dialah satu-satunya yang menerima dakwanya Rasul-Rasul utusan surat Yasin ini. Namanya Habib, profesinya tukang kayu, mebel. Maka disebut Habib An-Najjar. Habib si tukang kayu, furniture Pak. Siapa Pak? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar melihat, ya Allah, itu Rasul-Rasul meninggal semuanya. Meninggal. La illam tantahu. Terus apa Pak? Mana ini yang baca Yasin? La illam tantahu la narjumanna wa la yamassanna minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah, Rasul-Rasul, kami rajam kalian, kami salib kalian, kami siksa kalian. Para Rasul, para Nabi, utusan dan tentang. Karena inti dakwah itu bukan nyari pengikut. Inti dakwah itu menyampaikan ajaran. Ada yang mau ikut, alhamdulillah. Ada yang tidak ikut, yang penting sudah disampaikan, ya Allah. Yang ini syirik, tidak boleh nyembah batu, tidak boleh nyembah pohon. Akhirnya Rasul-Rasul ini mati semua, disiksa. Maka laki-laki tadi min aqsal madinati rajul yasqa, buru-buru dia ingin nolong. Ini Rasul kami, kenapa kalian siksa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu ternyata ya surat Yasin ini. Nah, karena kita ini problemnya cuma baca Yasin, nggak baca tafsirnya, ini problemnya. Bahkan ada yang habis Yasinan malah nggak sholat kan gitu. Makanya saya ingin, ya Allah, coba tuh besok-besok lagi majelis Yasin diisi dengan coba memahami apa ayat yang dibaca. Ya, bukan hanya sekedar apa membaca. Oh, ini ayatnya. Apa kata Habib? Kata Habib, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutilah apa yang disampaikan para rasul-rasul itu. Mereka la yas'alukum ajra, enggak pernah minta apa-apa dari kalian. Ada enggak minta bayar? Enggak ada. Ada enggak minta pangkat jabatan? Enggak ada. Mereka cuma ngajak kalian nyembah Allah. Kenapa mesti kalian bunuh? Kata kaumnya, oh ini orang satu bikin ulah juga, provokator. Akhirnya Habib An-Najjar pun ikut mati, dibunuh juga. Sebelum wafat Allah tampakkan surga untuk dia. Apa kata Habib? Habib mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa ja'alani minal mukramin. Ya Allah, seandainya kaumku melihat apa yang aku tahu, ya Allah, aku diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dijadikan mulia. Jadi Habib An-Najjar itu setelah mati saja itu masih ingin menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Coba bayangkan, begitulah seorang dai. Jadi bukan hanya hidupnya dia gunakan, matinya pun jadi pelajaran yang lain. Itu loh maksudnya. Maka ada orang yang ketika meninggal jadi pintu taubat ratusan orang ada. Matinya saja itu bikin orang taubat. Ada lagi orang yang matinya malah nggak bikin orang sadar loh, ada. Betul, misalnya salah satu jamaah masjid Muhajirin ada yang meninggal dunia dalam kondisi sedang sujud, ya Allah. Dan nanti orang akan cari tahu kenapa bapak ini kok matinya sujud ya. Oh iya, bapak ini dulu ya, dia ini rajin ibadah, sayang sama istri lah. Ya, sayang pada istri, ya, menghormati tetangga, setiap hari selalu dia usahakan begitu. Itu nanti jadi sebab orang yang lain ingin harusnya begitu. Jadi bukan hanya hidupnya jadi contoh, matinya pun jadi contoh.
Itu namanya Habib An-Najjar. Habib si tukang kayu. Nah kita bagi. Iya. Jadi juru dakwah itu nggak mesti seorang rasul. Juru dakwah itu nggak mesti seorang nabi. Tukang kayu pun bisa jadi juru dakwah. Ya. Sampai ke situ kita ngaji. Gara-gara tadi yang bahas ada nabi nggak punya pengikut. Itu kan nggak ada pengikut itu tadi. Rasul tadi nggak punya pengikut, cuma berapa? 1 orang. Jadi kira-kira kalau kita ngaji terus ternyata yang ngaji cuma 1 orang, ya nggak usah sedih. Wong ada Rasul pengikutnya cuma 1. Habib An-Najjar itu yang di surat Yasin. Ini kata Nabi SAW. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi nggak punya pengikut. If rufi'a li sawadun 'azimun, tiba-tiba ada pasukan yang besar, bukan pasukan ya, kelompok yang banyak betul, sawadun 'azim. Fa dhanantu annahum ummati, aku mengira yang banyak tadi itu umatku. Kata Nabi SAW, ini kok umatnya banyak betul jumlahnya. Wah, ini jangan-jangan umatku. Faqila li, maka malaikat berkata padaku, hadza Musa wa qaumuhu, yang banyak ini bukan umatmu tapi Nabi Musa beserta kaumnya. Berarti pengikut Nabi Musa itu jumlahnya banyak. Oh, ini pengikutnya Nabi Musa paling banyak. Walakin unzur ila al-ufuq, tapi coba kamu lihat ke ufuk sebelah sana. Kata malaikat, fa idza sawadun 'azimun, dan di sana pun Nabi melihat ada kelompok yang besar, lebih besar lagi, lebih banyak lagi daripada yang tadi. Ya, maka kata malaikat, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Jadi umat Nabi itu paling banyak nanti di hari kiamat, paling besar. Makanya penghuni surganya juga paling banyak. Insyaallah ya, saya pagi ini berada di depan pengarah penghuni surga. Insyaallah. Calon. Kalau istiqomah. Kalau apa Pak? Istiqomah ya. Kalau istiqomah, semoga. Jadi kalau orang sudah menjaga sholat subuh, insya Allah itu salah satu ciri ahli jannah, salah satu ciri penghuni surga. Nah, sholat subuh ya. Baik. Jadi kata malaikat, inilah umatmu yang banyak ini. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan bersama mereka ada 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa dihisab wala azab, dan tanpa diazab. Ini namanya kelas VVIP. Apa Pak? VVIP. Saya pernah nyampaikan ya ke Bapak Ibu ya, bahwa umat Nabi Muhammad ini masuk surganya itu dengan 3 cara. Umatnya Nabi Muhammad ini nanti saya, Bapak, Ibu, kita semua itu masuk surganya dengan 3 cara. Tapi kita nggak pernah tahu cara yang mana nanti. Yang pertama itu kelompok yang ini disebut nih, yang VVIP, yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Oh, ini jumlahnya 70.000. Nggak tahu kuotanya masih ada apa nggak sampai sekarang ini. Jangan kuotanya udah habis. Ya, jangan kuotanya sudah habis. Ini yang paling VVIP. Ya, ini kursinya kalau di studio tuh kursinya paling depan. VVIP. Jumlahnya tidak banyak. Orang ini disebut dalam Al-Quran dengan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, gitu. Nah, yang kedua namanya salimun. Jadi yang pertama namanya najun, orang yang sukses VVIP. Yang kedua salimun. Salimun itu orang yang nanti masuk surga tapi
lagi, ditimbang dulu amalnya, dihisab, dihitung dulu, dimizan dan sebagainya. Mereka ini orang yang bangkit dari kuburnya ada rasa takut, juga ada rasa aman. Rasa takut karena tahu matinya bawa dosa, rasa aman karena tahu dia juga rajin tiap Sabtu pagi pengajian di Masjid Muhajirin. Dia bawa amal, tapi juga bawa dosa. Dosanya itu kita takut, amalnya buat kita aman. Ini dia tuh 50-50 lah. Pas ditimbang ternyata alhamdulillah ya Allah, amal baiknya lebih. Akhirnya dia bilang selamat, salamun alaikum, selamat. Ini namanya salimun, ya, salimun. Kadang dia diuji dengan sakit dulu, kadang diuji dengan musibah, kadang diuji untuk menggugurkan dosa-dosanya. Nah, yang ketiga namanya al-mu'adzabun, orang-orang yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad, tapi karena dosanya kebanyakan, ya, akhirnya disiksa dulu di neraka. Nah itu, wallahu a'lam jamaah Masjid Muhajirin termasuk Yaman. Cuma para ulama sepakat penghuni surga paling banyak itu nanti masuk surga lewat cara yang ketiga tadi, yang diazab terlebih dahulu, itu yang paling banyak, ya, yang diazab terlebih dahulu. Makanya survei membuktikan, ini survei ya ibu ya bapak ya, orang Islam di Indonesia yang sholat itu hanya 32%, 32 ya, 38%. Yang sholat itu cuma 38, 62% itu nggak sholat. Itu pun bukan sholat 5 waktu ya, bukan ya, sholat gitu. Kalau yang ini belas nggak sholat, nggak sholat belas, ya, zuhur, asar, maghrib, isya nggak sholat belas. Jadi 62% itu PR besar untuk kita. Insyaallah ya, yang sholat 5 waktu, 5-5-nya, ya, yang kayak masa apa di sini yang 5 waktu 5-5-nya, kayaknya ngaku semua ini. Yang 5-5-nya itu cuma 2,2%, 2,2% saja. Ini PR besar untuk kita semua. Alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin termasuk masjid yang paling makmur. Ini pun cuma 2,2%. Gampang saja cara ngitungnya. Total saja warga Perumnas Wai Halim ini berapa ribu? Dilihat yang sholatnya ada nggak sampai 10%? Ya, nah, baik kita baca. Jam berapa Pak? Udah selesai ya? Selesai nih Pak. Habis ini kan kita makan. Lontong sayur kita nih. Ya, kita cukup saja lah. Saya jam 7 mau ada pengajian lagi. Jadi intinya gini, ini yang masuk surga tanpa diazab ini siapa? Satu, orang yang nggak minta diruqyah, orang yang tidak minta diruqyah, ya, alladzina la yastarqun, yang nggak minta diruqyah, wala yatatayyarun, tidak punya keyakinan tatoyur. Qalu inna tatayyarna bikum. Itu surat Yasin lagi kita baca lagi. Karena penduduk Yasin itu betul-betul kemungkarannya luar biasa, sampai mereka bilang tatayyarna bikum, kita ini sialnya gara-gara kalian. Jadi tatayyur itu dikit-dikit ngomong sial, dikit-dikit ngomong sial karena hari, sial karena bulan, sial karena apa, sial karena tanggal, sial karena nomor. Nah, ini yang begini ini susah mau masuk surganya tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, jadi nggak ada tatoyur. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ternyata manusia surga itu orang yang ahli tawakal kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu semua masih ada waktu sekian beberapa menit sebelum datangnya waktu syuruk, 3-4 menit. Kalau mau ada yang didiskusikan silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ada apa Ibu? Silakan Ibu. Kita ibu-ibu dah ladies first. Ya.
Waalaikumsalam. Pencet Ibu. Silakan Ibu. Nggak dengar Ibu. Oh, mic-nya nggak nyampe. Udah, apa? Perbedaan apa? Hah? Gak ada yang lagu. Alif dengan hasbi Allah. Apa itu Mas? Oh, niatnya. Hasbunallah. Kalau untuk keluarga pakai hasbunallah. Karena ayat Al-Quran itu lebih baik sebenarnya digunakan untuk doa. Saya baru kemarin baca satu kitab. Itu Syekh ketika berdoa dia pakai doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus muridnya tuh bilang begini, Syekh, bukankah ini doanya untuk kita rame-rame? Kenapa Anda kok menggunakan kata inni kuntu minadh dhalimin? Harusnya kalau rame-rame inna kunna minadh dhalimin, inna kunna minadh dhalimin. Kan gitu kan ya? Kalau rame-rame kan bukan ini tapi inna, dan bukan kuntu tapi kunna. Terus kata Syekhnya begini, pakailah ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu lebih sempurna menggunakan doa dibandingkan yang lain. Nah, tinggal nanti di hatimu niatkan saja untuk semua orang. Ya, di hatinya diniatkan untuk apa? Semua orang. Gitu ya. Jadi niatannya begitu, meskipun lafadznya pakai saya bukan pakai kita, tapi hati kita itu niatannya untuk keluarga. Kan yang diukurkan niatannya bukan lafadznya. Yang dinilaikan apa? Niatan. Gitu ya Ibu ya. Jadi kalau untuk keluarga tidak apa-apa hasbunallah, karena rame-rame sama-sama. Tapi itu sendiri ya cukup hasbi Allah juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu, Bapak sudah selesai ya? Sudah ya. Nah, karena lontong sayur kita sudah disiapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatik wa faj'ati niqmatik wa jami'i sahatika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.